Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke pembahasan uzur-uzur salat. Uzur-uzur salat ada 4. Yang pertama tidur, yang kedua anisyan, lupa, yang ketiga menjamak solat, yang keempat al-ikrah, dipaksa meninggalkan solat. Nah, makna uzur di sini bukan meninggalkan solat, tapi melaksanakannya di luar waktunya. Di sini definisinya yaitu sesungguhnya orang yang mengakhirkan solat dari waktunya, namun dia tidak berdosa karena uzur. Ya, ada uzur-uzur yang menghalangi dia sholat pada waktunya, sehingga dinyatakan dia tidak berdosa sekalipun sholatnya itu sudah keluar dari waktu, tapi qadhonya wajib. Jadi bukan uzur ada libur sholat, Kak. Sholat itu mulai dari masa taklif sampai meninggal dunia, nggak ada libur. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan dengan kata senantiasa. Ya, di surat Al-Ma'arij misalnya Allah ta'ala berfirman, alladzina hum ala salatihim daimun. Ya, mereka solatnya daimun. Apa makna daimun? Terus menerus, tidak ada terputus. Mau sehat, mau sakit, mau safar, tempat mukim, tidak ada alasan meninggalkan sholat. Daimun. Di ayat yang lain, di surat Al-An'am misalnya, Allah Ta'ala berfirman, wahum, ya, ala sholatihim yuhafizun. Mereka atas salat mereka yuhafizun, senantiasa mereka jaga. Selalu menggunakan fi'il mudhari istimrari. Kalau salat senantiasa, enggak ada libur. Sampai sakit sekalipun kewajiban salatnya tidak gugur. Sekalipun sakitnya parah, kecuali akalnya sudah hilang. Ya, akalnya hilang, mungkin koma, yaitu gugur. Apalagi komanya lama, gak perlu dikodok. Kalau dia komanya sampai 1 tahun, gak dikodok. Kewajiban itu ada selama akal masih ada. Seluruh tubuh lumpuh, akal masih aktif, tetap dihitung wajib dia. Dia sholat dengan isyarat. Di ayat yang lain, di surat Al-Mu'minun, ya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, bentuk jamak sholatnya. Mereka itu orang beriman, senantiasa mereka menjaga sholat. Jadi setiap kali ada penyebutan sholat di dalam Al-Quran, Allah selalu menyebut dengan bentuk senantiasa. Artinya gak ada libur, istimrori. Di ayat yang lain, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bentuk perintah, jagalah solat-solat tersebut dan solat pertengahan ini. Nah, orang-orang yang menjaga solat itu kalau dia lakukan dengan benar, dengan baik, solat itu jadi hiburan, bukan jadi beban. Ada beberapa aulia yang sampai ke magom itu. Saya teringat salah satu ulama besar di Syam, ya, bernama Syekh Abdul Aziz Uyun As-Sudi. Beliau ini ahli qiraah, ya, menguasai qiraah asyar, qiraah asyrah, qiraah sab'ah.
mufassir, ahli tafsir Al-Quran, ya. Al-faqih, ahli fiqih, al-muhaddith, ahli hadith, al-lugawi, ahli bahasa Arab, Syekhul Qurra, dijuluki sebagai guru besar para ahli qiraah di zamannya. Beliau hidup tidak jauh dengan masa kita. Itu setiap sholat bahagia. Jadi kalau sholat subuh, selesai sholat subuh, itu beliau bahagia ingin menanti sholat zuhur. Jadi melakukan sholat zuhur, ketika selesai sholat zuhur punya rasa bahagia, aduh sebentar lagi mau asar. Begitu 5 waktunya. Ya, jadi dia merasakan bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Mereka memahami bahwa ketika sholat seorang hamba sedang berjumpa dengan penciptanya. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah juga senang berjumpa dengannya. Itu yang dipahami. Jadi bahagia, ya. Bahagia karena berjumpa dengan Allah. Yang kedua, Allah sudah mudahkan dia punya keinginan sholat. Itu semua kan dari Allah. Makanya taufik, Imam Ghazali mengatakan qudrah ta'ah. Arti taufik itu adalah kemampuan yang Allah berikan untuk taat. Seseorang ketika mampu untuk taat, apalagi mudah dia lakukan, maka hakikatnya Allah telah memberikan taufik kepadanya. Jadi dia bahagia. Ya, bahagia, senang. Bahkan disebutkan dalam manaqib beliau itu setiap kali dekat waktu sholat, kadang-kadang senyum bahagia. Tanya kenapa? Kok senyum? Semua masalah duniawi hilang. Itu belum tiba waktu azan tuh, sudah dekat-dekat waktu sholat. Dia katakan, saya bahagia karena sebentar saya mau berjumpa dengan kekasihku Allah Ta'ala. Saya mau absen. Itu yang dilakukan. Sampai-sampai tahajud dari muda sampai meninggal gak ditinggal. Fis safar wal hadar, fis sehat wal marad. Dalam keadaan safar maupun di tempat tinggal, bahkan dalam keadaan sehat maupun sakit, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dari muda sampai menjelang, bahkan sampai wafat. Wafatnya di sholat tahajud. Luar biasa. Ya, saya teringat hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud, ya, yang lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Di dalam sunannya, Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkanlah azan untuk sholat, karena kami ingin istirahat di dalam sholat. Jadi Rasul mengatakan sholat itu waktu refreshing, waktu istirahat. Nah, jika seorang sudah sampai ke level itu, Masya Allah, kenikmatan lainnya itu tidak ada. Tidak ada kenikmatan yang luar biasa yang Allah letakkan di bumi ini, terkecuali itu Allah letakkan di dalam sholat. Itu yang Nabi katakan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, Nabi katakan dijadikan kesejukan hati, kebahagiaan itu di dalam sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Tahu kenikmatannya kalau sudah sampai ke level itu? Kenikmatannya itu seperti Nabi pertama kali berjumpa dengan Allah. Kan Nabi nikmati itu perjumpaan dengan Allah. Ya. Ketika kenikmatan berjumpa dengan Allah waktu Mi'rajnya Nabi mengatakan, ya Rabb, tolong kenikmatan ini kau jadikan juga untuk umatku. Kenikmatan perjumpaan ini. Maka Allah Ta'ala nyatakan, saya akan jadikan kenikmatan ini di dalam sholat. Tentu orang-orang yang tadi sudah mencapai tahapan merasakan kebahagiaan, kesenangan, khusyuk di dalam sholat tersebut.
Nah itu perlu latihan. Ini luar biasa nih Syekh Abdul Aziz Uyun As-Sudi. Beliau lakukan bukan 1 tahun 2 tahun, sejak dari usia anak-anak. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Tapi tengah malamnya tahajud dari beliau mulai balik sampai meninggal dunia. Tahu meninggal dunia itu tahun 1979 Masehi di Hamas. Posisi sujud, sholat tahajud. Ya, jam 4 pagi, qoblal fajr. Ya, itu pun lagi sakit. Beliau lagi sakit, dipaksa untuk bangun sholat tahajud. Waktu beliau wudu, kemudian beliau sholat, pas di sujud meninggal dunia. Lah, orang yang meninggal seperti ini dalam isyarat Al-Quran, dalam posisi sholat tahajud, dia dapat maqaman mahmudah, satu pangkat yang terpuji di sisi Allah. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bangunlah kalian untuk mengambil keuntungan. Mudah-mudahan kalau di sisi manusia ya bisa jadi terjadi, bisa tidak. Tapi kalau di Allah litahqiq, pasti terjadi. Dia akan mendapatkan apa? Maqam yang terpuji. Kalau mau raih maqam yang terpuji, caranya itu di tengah malam. Ada yang lewat sholat, dalam kitab Tajul A'ras dikatakan la tuqad al-wilayah illa fi jawfil lail. Tidaklah seseorang diangkat menjadi kekasih Allah melainkan dilantiknya itu di tengah malam. Tidak harus sholat tahajud. Ada ulama lain punya amalan, dia keliling ngasih sedekah tengah malam. Oh, ini lebih dahsyat lagi. Siapa tuh? Misalnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Di Jeddah keliling nyari janda fakir miskin. Ya, kalau dapat uang 1 miliar, malam itu habis dibagikan. Ada yang lewat sholat. Dalam riwayat misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, diceritakan Imam Syafi'i bertamu ke rumahnya. Imam Ahmad tengah malam sibuk sholat. Tapi Imam Syafi'i tidur, tidak sholat tahajud. Akan tetapi apa yang dilakukan? Beliau sedang merenungkan dan sedang memikirkan pembahasan ilmu, yang dimana keluarlah beliau dari tidurnya itu 40 hukum agama. Jadi beliau amalannya tengah malam apa? Belajar, mengkaji, kemudian mengeluarkan istinbat hukum. Itu juga amalan tengah malam. Jadi amalan tengah malam banyak. Ada sholat tahajud, silakan. Yang penting dalam amal yang baik. Ada yang belajar, ada yang tahajud, ada yang bantu orang. Ya, amalan-amalan baik. Jadi sujud meninggal tuh Syekh Abdul Aziz. Sholat tahajud tuh. Alladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Allah sifati orang-orang soleh dalam Al-Quran, yaitu tengah malam sujud dan berdiri di hadapan Allah, sholat, begadang. Yabituna. Kalau dunia medis tidurnya harus banyak, ya dunia medis. Dalam dunia spiritual banyak aulia tidurnya sedikit. Kalau terbiasa bisa 3 jam, 1 hari tidur 4 jam bisa. Kalau jadi kebiasaan. Dan itu punya kenikmatan yang luar biasa. Saya bingung dulu membaca manaqib Robiah Al-Adawiyah, wanita salihah wa sufiyah kabirah. Itu kalau waktu malam berlalu sedih. Tiba waktu pagi itu sedih, waktu malam bahagia. Ternyata apa yang dilakukan? Oh, waktu malam sunyi sepi, waktu berdoaan dengan Allah Ta'ala dalam munajatnya, dalam solatnya, dalam sujudnya, dalam zikirnya. Nah, bagi mereka rasakan manzak araf, yang rasa dia tahu, yang belum rasa belum pernah tahu. Makanya waktu malam berlalu mereka sedih, waktu pagi itu sedih karena sudah ada kesibukan dengan keluarga, kesibukan dengan
sahabat-sahabat, dengan kerabat. Tapi waktu malam sunyi, disitulah waktunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat mereka bahagia ketika waktu malam hari. Alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wa yaquluna, alladzina yaquluna, di waktu malam mereka selalu berdoa. Apa doa mereka orang-orang solihin? Rabbana isrif anna azab jahannama inna azabaha kana gharama. Mereka doa minta dijauhkan dari azab api neraka. Coba antum bayangkan, ini kan ceritanya ahli tahajud, ini ceritanya orang soleh, doanya minta pelindungan neraka jahanam. Karena orang-orang soleh punya rasa takut kepada Allah yang lebih daripada orang lain. Tuh. Nah, orang yang lalai merasa aman, oh saya ini akan masuk surga. Tapi kalau orang solihin kebalikan, merasa banyak kekurangan sehingga setiap saat ada perbaikan, peningkatan amal. Makanya doanya di situ selalu yang sifatnya takut. Ya Allah, kami takut azab jahannam. Tolong jauhkan kami daripada azab jahannam. Itu. Kalau ibadah mereka kaum arifin itu sulit digambarkan, sehingga ulama-ulama membuat syair. Mereka mengatakan, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraka dzikratul umri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dimana banyak telah meninggal dunia. Seumur hidup mereka tidak pernah berpisah dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab, dengan zikir. Tiba waktu malam mereka menangis di tengah malam, dan diri mereka berada di atas sajadah sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah menghilangkan rasa lelah mereka di dalam beribadah kepadanya. Wal Imam Haddad mengatakan, fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an fi Qurani. Mereka adalah kaum yang Allah telah berikan petunjuk dan mereka bahagia dengan karunia Allah. Tujuan mereka hanya Allah, tidak yang lain. Dan mereka hidup selalu beriringan dengan Al-Quran. Itu kaum solihin disifati seperti itu. Makanya Imam Malik pernah ditanya, Imam Daril Hijrah ya, yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, ditanya, guru kamu itu kesibukannya apa saja? Yang dimaksud di sini Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Ya, karena Imam Malik berguru kepada Imam Ja'far. Imam Ja'far, sebagian ulama mengatakan lahir tahun 80 Hijriah, sebagian mengatakan 83 Hijriah. Wafat tahun 148 Hijriah. Kata beliau apa? Kana la yakhlu min ihda thalathi khisal. Guru saya Imam Ja'far As-Shadiq itu tidak pernah kosong dari 3 hal. Imma sha'iman wa imma qa'iman wa imma dzakira. Kalau beliau kita ketemu pasti lagi dalam keadaan puasa. Kalau tidak dalam keadaan puasa, pasti dalam keadaan sholat. Kalau tidak dalam keadaan sholat, pasti dalam keadaan sedang zikir. 3 itu yang selalu kami dapati guru kami. Gak pernah kosong dari waktu yang lain, tidak terisi dengan waktu yang lain. Itu Imam Ja'far As-Shadiq. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih di Malang, Imamul Habar, itu diceritakan dalam manaqib beliau. Ya, saking mendarah daging itu kesibukan dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada tamu datang atau keluarga datang yang diobrolkan perkara duniawi, beliau mengantuk, tertidur. Tidur secara otomatis. Tapi ketika diceritakan perkara akhirat, bangun, mata terbuka. Cerita duniawi, tidur lagi. Oleh kita kan kebalik kan, cerita fulus, mata terbuka. Ya, tapi cerita-cerita amalan ibadah begini mengantuk. Ya. Ya memang syaitan yang goda. Kadang orang susah tidur, tapi ketika datang sholat Jumat di masjid, dengar khotib khutbah, tertidur. Padahal penyakit itu susah tidur.
Itu dia. Dia menyaksikan hal-hal yang mubah atau hal-hal yang makruh. Nonton sepak bola, nonton apalah segala macam. Tidak ngantuk. Dengar ceramah, dengar khotib khutbah, dia ngantuk. Baca Al-Quran, ngantuk. Ada apa ini? Syaitan. Kalau memang dari tubuh kita, pasti dua-duanya sama. Tapi dalam kebaikan mengantuk, dalam perkara yang sia-sia tidak mengantuk. Itu. Nah, para aulia Al-Habib Abdul Qadir kebalikan. Kalau dengar itu bicara duniawi, tertidur beliau. Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam As-Sirah Nabawiyah diceritakan Nabi masih anak-anak, itu gak pernah tuh kalau diadakan pesta atau apa, anak-anak masih anak-anak, fir riwayah diajak, sampai sana tertidur. Jadi tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat perkara-perkara yang tidak baik. Itu Allah jaga Nabi sejak usia anak-anak. Nah, kalau Nabi terlalu tinggi, yang ini seorang soleh, seorang wali min auliyaillah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Itu dalam manaqibnya cerita duniawi tertidur, cerita akhirat mata terbuka lagi, semangat. Masya Allah. Ya. Nah, kenapa mereka bisa sampai ke level itu? Ya Allah sudah isi di dalam tubuh mereka iman, ilmu, hikmah, wa hukmah. Ada riwayat dari Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Itu diriwayatkan wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala ra'si Abdullah ibn Abbas. Nabi meletakkan tangannya di atas kepala Ibn Abbas. Faqal, kemudian Nabi berdoa, Allahumma a'tihu al-hikmah wa 'allimhu at-ta'wilah. Ya Allah, berikanlah kepadanya hikmah dan ajarkanlah kepadanya ta'wil Al-Quran. Ditaruh di kepala tangan. Setelah itu kata Ibn Abbas dan yang meriwayatkan riwayat ini, wa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala sadrihi fawajada Abdullah ibn Abbasin bardaha fi zahrihi thumma qala Allahumma hsyu jaufahu hukma wa ilma. Dikatakan Nabi meletakkan tangannya di dada. Antum bisa bayangkan tangan Rasul diletakkan di dadanya Ibnu Abbas, di dada. Kata Ibnu Abbas, ketika Nabi meletakkan tangannya di dadaku, saya merasakan di punggungku rasa sejuk dan dingin. Jadi tangan Nabi itu berasa sejuk, beliau pegang di dadanya Ibnu Abbas sampai terasa di punggungnya, kata Ibnu Abbas. Tangan model apa ini? Ya, bisa seperti itu. Al-Yadu Asy-Syarifah dalam kitab Musalsal, hadis Musalsal karya Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Nabi mengatakan tangan saya pernah memegang kemah-kemah yang ada di arsy-Nya Allah. Kata Nabi, saya sudah sentuh tuh kemah-kemah yang ada di arsy. Nah, Nabi menyentuh di dadanya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan saya merasakan dingin di punggung saya. Kemudian Nabi berdoa, "Tsumma qol." Menggunakan kata "tsumma" berarti tangannya itu diletakkan agak lama. Kemudian Nabi berdoa, "Allahumma hsyu jaufahu hukma wa ilma." Ya Allah, penuhilah rongga-rongga tubuhnya dengan ilmu, hikmah dan tafaqquh. Kata hukmah di sini seperti ayat dalam Al-Qur'an Nabi Yahya, "Ya Yahya khuzil kitaba biquwwa wa atainahu hukma sabiyah." Kami berikan kepadamu al-hukmah di waktu anak-anak sabiyah. Fairuz Abadi dalam Al-Qamus Al-Muhit mengatakan makna al-hukmah ilmu, tafaqquh wa hikmah. Artinya hukmah itu ilmu,
pemahaman dan juga kebijaksanaan. Itu Rasul doakan kepada Ibnu Abbas. Ini ijazah doanya kiai ke murid. Sama. Kalau cara mendoakan kepada murid-murid, pegang kepala dulu, baca doa tadi bisa. Allahumma a'tihi al-hikmata wa'allimhu at-ta'wila. Kemudian sesaat di kepala, di bagian dada agak lama karena menggunakan kata thumma. Kemudian diletakkan di dada, baca doa itu. Allahumma hsyu jaufahu hukma wa ilma. Ini sebenarnya simulasi murid dengan guru. Cara guru mendoakan murid seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sudah seperti itulah mereka para aulia, para solihin. Mereka diberikan taufik wa hidayah, juga diri mereka dipenuhi dengan ilmu, iman, dan semua mereka raih dengan mujahadah, tidak instan ya. Kebanyakan diraih dengan mujahadah. Man lam yastahid fil bidayah lam yasil ila nihayah. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan orang yang tidak bersungguh-sungguh di fase awal tidak mungkin dia mencapai bagian akhirnya. Itu kesungguhan yang mereka lakukan, tidak santai-santai ya. Kalau perkara dunia saja dengan susah payah orang, bagaimana dengan perkara akhirat yang harganya jauh lebih mahal? Tentu didapat juga dengan mujahadah ya. Tapi dunia yang dikejar finishnya adalah kematian. Tapi kalau akhirat yang dikejar finishnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diajarkan demikian ya, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hal itulah yang kalian berlomba-lomba. Itu yang Allah perintahkan, berlomba-lomba perkara-perkara kebahagiaan yang abadi di akhirat. Nah, kemudian di sini uzur salat yang pertama an-naum, tidur ya. Nah, tidur ini Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitab Fathul Bari mengatakan tidur itu artinya inqita' ta'alluq ar-ruhi bil badan zahira. Terputusnya ikatan ruh dengan badan. Itu namanya tidur. Jadi seseorang ketika tidur itu ruh sedang lepas dari jasad ya. Tapi bedanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan yang belum ajal ruh itu Allah kembalikan. Maka doa bangun tidur kan doa itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur ya. Itu kan ya Allah segala puji artinya ya bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah Kau wafatkan kami. Ya karena ruhnya sedang dikuasai oleh Allah yang lagi tidur. Makanya sebelum tidur diajarkan adab-adab, ada wudu di situ yang Nabi ajarkan. Kemudian ada doa di situ. Ya karena keadaan kita lagi mati waktu itu. Cuma bedanya belum wafat, belum ajal, Allah kembalikan ruh kita ke jasad. Dalam surat Az-Zumar itu Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya Allah menahan ruh kalian. Ketika kalian tidur, Allah tahan. Yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Nah, kalau yang mati gak dikembalikan. Tapi yang tidur wallati lam tamut fi manamiha fayursil ya, fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta. Yang dicatat ajal, dia meninggal, ruhnya itu Allah tidak kembalikan. Akhirnya meninggal. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Adapun yang tidak dicatat wafat pada waktu itu, Allah kembalikan ruhnya ketika dia tidur ke waktu yang ditentukan ajalnya nanti. Sesungguhnya hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mereka bertafakur, berfikir.
Jadi jelas seorang tidur itu sebenarnya tiap hari kita sudah mati sebenarnya. Dalam bahasa, makna bahasa kita sudah meninggal dunia. Makanya orang yang tertidur dalam hukum agama kita wudunya batal kalau punya wudu. Jadi kita wudu yang sunnah sebelum tidur bukan wudu untuk sholat, tapi wudu untuk tidur. Imam Ghazali mengatakan ruhnya yang sholat nanti, bukan jasad yang sholat kalau tidurnya dalam keadaan wudu. Nah, orang yang tidur, Nabi katakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad itu wikahusah al-ainan, kendalinya dubur adalah dua mata. Faman nam falyatawadda, siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Kenapa tidur membatalkan wudu? Karena ruh itu sudah gak ada di jasad. Kita wudu itu kan ada ruh dan jasad, tapi ketika ruh sudah terpisah, ya, di saat tidur para sufi mengatakan yang tersisa wudunya waktu itu hanya ada di ruh. Jasadnya batal karena sudah terpisah dengan ruh. Tapi kalau dia masih tetap dalam tubuh, tidak batal wudu. Itu makna hakikat daripada tidur membatalkan wudu.